Ya, Ya, bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalatu wassalamu ala wassalamu ala Rasulillah wa Rasulillah ala wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa mawala. mawala amma ba'd. Segala puji Segala puji bagi hanya Allah bagi Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala taala yang yang telah telah memberikan memberikan kepada kita kepada kita semua semua nikmat nikmat iman dan nikmat Islam, Islam, nikmat nikmat kita kita diberikan diberikan kesempatan kesempatan tentunya tentunya dalam dalam hal hal bermudzakarah, mudzakarah, bermudzakarah, bermudzakarah mudarasah, mudarasah, mempelajari, mempelajari, mempelajari 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 tentang tentang agama agama Islam Islam melalui melalui kitab-kitab para kitab-kitab para ulama. ulama. Ulama Ulama kita kita yang yang Masya Masya Allah Allah mereka mereka berniat berniat ikhlas, ikhlas, berniat berniat berjuang berjuang untuk untuk membela membela agama Islam agama Islam melalui melalui karya-karya karya-karya mereka. mereka. Audio Audio dulu. laptop udah feedback. Ya, sehingga para ulama mereka mengorbankan waktu, ruang, tenaga mereka, akal pikiran mereka untuk mengkontribusikan ya untuk agama ini agar selalu agama ini dipahami benar-benar oleh pemiliknya yaitu kaum muslimin secara utuh. Nah, kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, nabi besar kita, suri teladan kita, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang mana mereka telah berjuang ya, untuk memberikan pemahaman yang utuh, memberikan kepada kita pemahaman tentang jalan kebenaran melalui hadis-hadisnya dan juga melalui tafsir Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh para sahabat, para ulama yang sangat banyak, kemudian sampai kepada kita agar agama Islam ini selalu terjaga pemahamannya. Nah, bagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sebenarnya kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menjaga Al-Quran, menjaga agama Islam, dan menurunkannya, dan juga kami menjaganya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Itu melalui apa? Melalui para nabi, melalui tangan-tangan para ulama. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, kalau tidak saya rekam juga dan saya sudah upload di YouTube. Nah, kawan-kawan sekalian, sini bersama kita ada beberapa para ikhwah di sini, ada beberapa ya. Alhamdulillah, masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada kita semua istiqomah ya. Kalau istiqomah selanjutnya insya Allah ini hanya berdurasi kan, hanya berdurasi 30 menit kurang lebih ya. Nanti kalau sudah kita benar-benar istiqomah, nanti kita bakal tambah kembali, kita upgrade Zoom-nya, Zoom yang premium insya Allah. Nah, kawan-kawan sekalian, ada di sini Mas Faisal, Mustafa, dan juga ada Eko yang lainnya, ada ini, ada ini boleh diajak nanti kawan-kawan sekalian atau kerabat gitu ya untuk ikut join live ke apa pengandaran kita gitu agar faedahnya bisa ta'amul faedah, maksudnya faedahnya itu bisa menyebar. Nah, sebagaimana pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan kitab Arba'in Nawawi itu apa, kemudian saya juga telah menjelaskan siapa itu Imam Nawawi rahimahullah taala, kemudian apa tujuan dari kitab dari ditulisnya kitab Arba'in An-Nawawi. Ya, secara ringkas, Imam Nawawi merupakan penulis daripada kitab ini, kitab Arba'in An-Nawawi yang mencakup 40 hadis. Ya, bahkan beliau menuliskan lebih dari 40, yaitu 42 hadis di dalam kitab An-Nawawi. Imam Nawawi merupakan imam alim,
al-faqih, ahli fikih, ahli hadis, ahli lughah. Beliau juga mutafannin, yaitu uh, hafal banyak hadis dan juga paham berbagai keilmuan. Maka patutlah karya-karya beliau dinikmati oleh para ulama yang hidup pada zamannya dan juga setelahnya hingga pada masa ini. Maka itu sangatlah bermanfaat dan berkat sekali. Berkat apa? Berkat keikhlasan niat Imam Nawawi tadi, berjuang di jalan Allah, berkontribusi di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan buku tersebut dipelajari dari dulu sampai sekarang. Itu berkat apa? Keikhlasan beliau. Nah, berbicara tentang keikhlasan, pantaslah Imam Nawawi meletakkan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Kenapa? Karena niat itu sebelum ya beramal. Kalau niatnya baik, maka insya Allah amalannya akan baik. Kalau niatnya buruk, maka amalannya juga akan buruk. Maka semua tergantung pada niat. Maka Imam Nawawi di sini memulai dengan membawakan hadis yang sangat besar faedahnya, yaitu hadis tentang niat. Kita akan baca di sini hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibu amratin nanti apa hijratu ilaihi. Maksudnya di sini ada hadis wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ada sambungannya lagi ya. Fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha amratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Semuanya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung apa yang dia niatkan. Pamankan hijratuhu, kalau hijrahnya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah pahalanya sampai, tujuannya sampai pada Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Pamankan hijratuhu ila dunia, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, misalnya karena harta, karena seseorang, wanita, ya, pria dan sebagainya, wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka tujuan itu sampai, hijrah itu sampai kepada apa yang dia tunjukkan saja, yaitu dunia. Karena dunia, alias dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, kalau kita lihat sebab, kan ada sebab nuzul ya, asbabun nuzul al-ayat, asbabun nuzul al-ayat. Sebab turunnya ayat, sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Kita sering mendengar itu sebab turunnya ayat Al-Qur'an karena misalkan di dalam surat di dalam surat yas'alunaka 'anil mahid. Nah, mereka bertanya-tanya tentang waktu haid, atau mereka bertanya-tanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Katakanlah itu merupakan adza, yaitu sedikit gangguan. Di situ Al-Qur'an mendefinisikan haid gitu. Maka di sini kenapa? Maka sebab menunjuk ayat tersebut itu karena ada mereka, ya, para wanita, mereka bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang haid, mahid. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita, maksudnya jangan digauli. Nah, maka di situ namanya sebab nuzul ayat. Ada lagi namanya sebab nuzul, bukan sebab nuzul, tapi wurud, ya. Para ulama mengatakan wurud. Kalau hadis itu sebab turunnya hadis. Ya. Mengapa Nabi bersabda demikian? Oh, karena ada yang datang kepada Nabi, bla 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 dan sebagainya. Nah, pada kali ini, kalau kita lihat ya, yang menjadikan Nabi bersabda demikian itu karena Nabi Muhammad SAW waktu itu datang atau dikabarkan pada beliau ada seorang yang pengen berhijrah.
Karena Karena dikabarkan dikabarkan ada seorang ada seorang yang ingin yang ingin berhijrah, berhijrah ke berhijrah ke 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 Madinah. Madinah. Tapi Tapi hijrahnya hijrahnya itu itu bukan bukan karena karena Allah dan Allah dan Rasulnya. Rasulnya. Artinya Katanya hijrahnya itu hijrahnya itu karena karena dunia. dunia. Seorang yang Orang yang berhijrah dengan berhijrah dengan niat niat nikah nikah dengan dengan seorang seorang wanita. wanita. Nah, Dan di di dalam dalam kitab-kitab yang kitab-kitab yang lain lain itu itu dikatakan dikatakan wanita wanita tersebut tersebut adalah adalah Ummu Ummu Qais. Qais. Ummu Ummu Qais. Qais. Itu katanya yang eh, ingin berhijrah itu ingin menikah ya dengan seorang namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu beliau berada di Madinah, kemudian orang tersebut ingin berhijrah tapi bukan karena Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena perempuan tadi dinamakan oleh para ulama yaitu Ummu Qais. Maka eh, turunlah turunlah hadis tersebut. Nah itu dinamakan sabab urud hadis. Sebab turunnya hadis. Kenapa Nabi bersabda demikian? Karena ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi eh, dengan demikian Nabi mengatakan apa bersabda dengan hadis tersebut. Nah, setelah itu pentingnya sebuah niat. Penting sebuah niat ya. Niat itu penting sangat. Karena apa? Karena dalam hadis tersebut kita dapat mengambil faidah. Niat berkaitan dengan setengah agama. Ya, kalau kita lihat niat itu memang berkaitan dengan setengah agama. Kenapa setengah agama? Karena di dalam agama itu kata para ulama itu ada dua. Imma dia itu amal, amalan sholat, zakat, itu praktek semua. Ya kan? Yang kedua, batinan, itu batin. Jadi agama itu amalan dan sesuatu yang batin. Yang batin itu sesuatu yang tidak terlihat, yang berkaitan tentang niat misalkan. Nah, itu namanya batin. Jadi niat itu sangat penting karena apa? Karena membahas setengah agama. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan sekalian atau para ikhwah sekalian membahas tentang sebuah niat, maka itu sangat atau sudah menguasai setengah agama. Karena apa? Karena niat merupakan setengah daripada agama. Kemudian kedua, niat sepertiga daripada ilmu. Kata Imam Syafi'i, niat itu sepertiga daripada ilmu. Kemudian niat itu menjadikan amal soleh diterima. Nah, jadi innamal a'malu binniat, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu adalah ria, sum'ah, ingin didengar, ngajinya bagus, kemudian ingin didengar, ingin dipuji, maka itu tidak dapat pahala, malahan itu mendapatkan dosa. Kemudian selanjutnya di sini faidah hadis. Ya, tadi kan kita telah membacakan hadis, kemudian hadis yang kita atau faidah yang kita dapatkan dari hadis tersebut, tentunya yang pertama disyaratkan niat di dalam setiap amalan. Karena hadis itu innamal a'malu binniyat. Innama itu dalam bahasa Arab yufidul hasr. Innama hanya saja gitu ya, hanya saja amalan itu tergantung kepada niatnya. Pembatasan, jadi amalan itu diterima atau tidak terimanya itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mengharap ridho, maka insya Allah dia akan makbul. Nah, kebalikannya kalau dia itu berniat apalagi bermaksiat gitu ya, untuk hijrah, untuk bermaksiat, ingin misalkan bersafar saja ya, misalkan safar itu kan aslinya mubah gitu. Mubah. Nah, hukum safar ini aslinya mubah. Kemudian ketika kita ingin bersafar misalkan ke daerah untuk bersilaturahim, maka safarnya menjadi apa? Sunnah. Digaris bawahi untuk bersilaturahim. Kalau bersilaturahim berarti itu merupakan apa? Perintah Allah dan Rasulnya, gitu ya. Karena bahkan orang yang memutuskan silaturahim dari jannah qatirahim, itu tidak akan masuk surga orang yang memotong tali silaturahim. Jadi kebalikannya, wajib untuk kita menyambung silaturahim. Nah, kalau kita punya demikian, maka safar kita yang aslinya mubah akan menjadi pahala sunnah gitu, atau menjadi pahala wajib, bisa menjadi wajib safar tersebut. Dan safar juga bisa menjadi safar yang mendapatkan dosa apabila dia bersafar berniat untuk maksiat, misalkan berniat untuk merampok, berniat untuk
menjahati seorang, mengganggu seorang, maka ini juga termasuk safar yang niatnya jelek dan akan mendapatkan dosa. Kewajiban hijrah, kewajiban hijrah. Yang kedua adalah kewajiban hijrah. Hijrah itu bukan hanya dipahami tentang hijrah dari Mekah ke Madinah atau hijrah dari negara kufur, negara kafir kepada negara orang-orang yang banyak di situ negara Muslim. Bukan hanya di situ saja, tapi hijrah juga yang dimaksud oleh para ulama juga uh, man hajarah ila man hajarah ila ma'amarullah. Hijrah itu bisa dipahami juga itu hijrah dari al hijrah itu min manhallah anhu. Hijrah itu bisa juga meninggalkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi hijrah bisa kita pahami dari keadaan bermaksiat, kebiasaan bermaksiat, kemudian kita pindah berhijrah kepada keadaan yang lebih baik lagi, ketaatan lagi, beribadah dan sebagainya. Nah, itulah tadi ringkasannya daripada al-a'malu bin niyah. Amal-amal itu dengan niyah. Sekarang kita dengarkan atau sedikit lihat pada kitab Al-Wafi. Al-Wafi itu kitab yang kitab yang dikarang oleh seorang alim ulama al-faqih al-muhaddis Mustafa Dibalwa, ya. Mustafa Dibalwa, beliau merupakan ulama dari Suriah, faqih gitu ya, mengajar di Jami'at Dimashq, kampus Suriah di sana, Damaskus. Nah, ini saya ambil intisarinya dari kitab yang ditulis beliau. Di antaranya ini kita isyaratul niyah, disyaratkan niat, ya. Di dalam amal-amalan ibadah itu pasti disyaratkan niat. Ittafaqal ulama ala annal a'mal. Sesungguhnya para ulama mereka bersepakat bahwasanya amalan as-shadirah, yaitu yang keluar dari mukallaf, ya. Dari mukallafin, dari orang-orang yang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu kita semua mukallaf yang sudah balik akal dan sebagainya, itu dinamakan mukallaf. Kalau kita katakan mukallif, berarti itu Allah, karena itu yang membebani artinya ya mukallaf. Kalau yang mukallaf itu yang dibebani yaitu umat Islam yang sudah balik dan sebagainya. La tasiru mu'tabar, la tasiru mu'tabaratan syar'an, ya. Karena semua amal itu tidak akan menjadi dianggap oleh syariat. Wala yatarattab thawab ala fi'liya illa binniyah. Dan tidak akan dapat pahala kecuali dengan niat. Misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan mandi, hukum mandi, mubah gitu misalkan. Tapi kalau misalkan mandinya itu emang badannya bau, kemudian kalau sholat itu mengganggu orang yang di sampingnya, itu kan menjadi dosa. Maka hukum berwangi-wangian, mandi itu menjadi wajib bagi dia. Ketika dia berniat demikian, maka dia mendapatkan pahala. Begitu. Kemudian mandi yang biasanya itu musim panas, misalkan kalau di sini di Mesir misalkan musim panas, sangat-sangat panas, bisa sampai 40 derajat. Kalau kita mandinya cuma karena gerah nih, niatnya demikian, maka tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita niatnya itu biar seger dalam beribadah, biar seger dalam belajar, tidak ngantuk, maka itu mendapatkan pahala. Kalau mandinya itu mandi yang mubah gitu ya, mandi yang dibolehkan saja asalnya. Beda dengan mandi wajib, karena itu harus berniat memang wajib. Waktu niyah wa mahalluha, waktu berniat, ya, para ulama terutama Syafi'iyah ya, mereka memberikan perhatian khusus pada waktu niat. Kapan sih kita waktunya untuk berniat? Misalnya kita sholat, ada ulama yang mengatakan ketika kita sudah punya niatan, ya, pergi ke masjid untuk sholat isya, kita udah itu sudah berniat, berarti kita sudah berniat. Ada yang mengatakan lagi waktu niat itu, ya, tepatnya itu waktu niat awal ibadah banget gitu. Ketika kita memulai untuk sholat, ya, takbiratul ihram,
maka kita berniat di situ. Ketika takbir Allah, kita berniat. Nah, jadi kita membarengkan antara niat dan awal ibadah sholat, yaitu takbiratul ihram Allah. Itulah agar kita khusyuk sebenarnya. Jadi para ulama itu mewajibkan, terutama Syafi'iyah, membarengkan niat kita dengan awal gerakan pada ibadah. Misalkan sholat, itu takbiratul ihram. Untuk apa? Biar kita tuh lebih khusyuk gitu. Nggak langsung datang ke masjid, langsung Allah Akbar. Itu dilihat dari segi kekhusyuan, itu kurang menolong kekhusyuannya. Tapi kalau ada kita itu sholat tidak tergesa-gesa, kita niatkan dulu sholat maghrib ke sholat isya, kita lakukan tempat itu sebelum ya atau awal ibadah, awal gerakan pada ibadah tersebut, maka kita insya Allah lebih khusyuk. Itu kata para ulama. Wa mahallun niyah al-qalb. Jadi tempat niat itu sejatinya itu ada di dalam hati ya. Tempat niat itu bukan kita berlafaz, misalnya nawaitu kada wa kada, nawaitu salat zuhri, salat maghribi gitu ya. Itu bukan tempat niat, akan tapi itu membantu kita ya untuk mengarahkan ya kepada hati kita. Yusaid al-lisan al-qalba al-istihdariha. Untuk apa? Untuk membantu ya, membantu lisan. Lisan itu membantu hati gitu ya. Jadi jangan langsung udah datang ke masjid itu udah masuk langsung gitu. Langsung enggak ini dulu talafut dunia, enggak membaca niat dulu secara lisan, langsung saja. Nah, itu biasanya terjadi ghaflah, kelalaian. Beda dengan kalau misalnya kita tidak berburu-buru masuk ke masjid, kemudian kita berlafaz nawaitu, nawaitu ada sholat maghrib misalkan, sholat maghrib ya, itu membantu hati kita istihdar. Nah, ketika sholat kan benar-benar kita tuh diminta untuk khusyuk. Kemudian selanjutnya kullu amalin nafi' ya, kullu amalin nafi' wa khairin yusbihu bin niyyah wal ikhlas. Setiap amalan yang itu amalan yang bermanfaat ya, amalan yang baik itu akan menjadi baik pula dengan niat ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi ibadah. Dan Islam ini sangat masya Allah ya, sangat mudah kita untuk mencari pahala gratis. Pahala itu cuman pakai niat aja ya, kemudian kita kerjakan amalan sederhana, maka kita akan diganjar. Masya Allah, ini merupakan keluasan, kebesaran ya, kemudahan untuk Islam, untuk orang Muslim dalam mencari pahala. Makanya antara orang kaya gitu, orang yang selain orang kaya gitu, atau kaum muslimin sebelumnya itu ketika dia ingin mencari pahala yang banyak, bukan hanya tergantung pada uang saja. Nah, tapi apa kata Nabi, carilah ya pahala itu tidak mesti dengan uang, tapi dengan ibadah. Ibadah kita bisa lakukan setiap saat, setiap detik pun kita bisa lakukan dengan hati kita yang ikhlas gitu. Nah, mungkin itu saja apa yang bisa kita simpulkan dalam hadis yang pertama ini, innamal a'malu binniyah. Dan riwayat lain innamal a'malu binniyah atau binniyat dengan jamak. Nah, insya Allah bakal kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Dan karena ini terbatas, mungkin ada kawan-kawan sekalian, para ikhwan sekalian yang ingin bertanya atau ingin berkomentar tentang apa yang saya telah jelaskan, ahlan wa sahlan untuk ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti kita bakal tutup dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ya, insya Allah. Ya, kalau tidak ada maka kita akan sini kita akan tutup dan insya Allah
bagi yang para kawan-kawan yang belum sempat join bersama kita, maka insya Allah saya akan upload ini ya, apa namanya, videonya di YouTube dan insya Allah bisa disimak oleh kawan-kawan. Semoga mendapatkan manfaat yang lebih luas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.